Hai sob, ketemu lagi bersama Bang Jack di channel Apple Simanjuntak. Halo. Oke guys, jangan lupa subscribe channel di bawah ini ya, Mbak Apple ini luar biasa. Dan oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini, bukan hari lagi, malam ini ya. Malam ini kami makan ya, kita dinernya ini adalah bakso ya, bakso beranak sama bakso apa lagi? Bakso iga. Bakso iga. Bakso iga ini nih. Enggak kaleng-kaleng porsinya. Porsinya gede banget. Mana harganya berapa ya? Harganya relatif. Relatifnya berapa? Mana tukang bakso? Relatifnya murah sih. Beli 55, ini 60. Sekitar 60-50 dolar sekitar itu. Tapi teman-teman puas, jadi bisa berdua bertiga gitu teman-teman. Ini tempatnya di mana tahu nggak? Di mana Mbak? Di belakang Di sinema. belakang sinema. Bakso online. Iya, ini bakso online teman-teman ya, teman-teman tuh online ya. Kita jamin lah puas, pokoknya enak banget. Ini siapa Oke, punya? kita makan. Kamu. Oh ya, ada ininya bakso daging beranak. sama tulang sapinya masih melekat loh, Bro. Minta sendoknya dong kakak. Ada dagingnya, ini baksonya harus pakai pisau loh, bukan gorong orang doang pakai pisau. Gorong bakso di sini ya. Ini siapa yang Coba kurang makan, kamu? Mbak. Aku nih lagi Yuk, makan. Aku coba baru makan aja dulu. makan. Yuk sambil makan nih kita bahas lagi kemarin tuh huru hara nih bro. Tanya-tanya lah bro ya, tanya jawab kita ngobrol santuy bro. Oh ya, boleh tanya. Jadi di konten saya sebelumnya itu seputar nasi? profil dari Bang Jack itu banyak meragukan gajinya. Katanya tuh hoax, mana ada gaji 25 juta, masa sih? Coba bro jelaskan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya jangan lupa subscribe dulu di channel ini. Terima kasih. Baik, oke guys, oke berapa harga baksonya nih Mbak? Nah ini Ini Sukanya aku minta gratis gitu loh. berapa kerupuknya? Oh. Dua. Boleh. Tuh dapat dua. Oh, Ini mercon ini. boleh. Aku seleraku. Enggak, aku bungkus bawa pulang. Bro, jawab dulu tuh. Masa sih katanya tuh hoax, mana ada gaji di Makau segitu. Tuh cuman berita palsu tuh. Coba jelasin deh buat hater-hater tuh yang biasanya sembunyi di akun palsu, akun bodong, misalnya cuma nyinyir nih. Coba nih jelasin. Kan gemes. Oke, teman-teman, kemarin ada memang pertama yang sangat berbeda ya saya lihat di Mako ini teman-teman, sebelum aturan yang baru ya, sebelum aturan formalnya, teman-teman itu bisa apply kerja dengan sendiri ya, direct di sini tuh di Mako. Ketika teman-teman datang ke Mako dulu baru ngelamar kerja gitu. Nah, kalau saya pribadi memang prosesnya saya dari Bali ya, teman-temannya di Lombok atau di Bali sendiri. Karena semuanya prosesnya interview dan termasuk dokumennya proses selama 2 bulan itu semuanya di Lombok ya. Jadi saya meninggalnya waktu itu di Bali ya, sama teman saya satu, sama Mas Agus. Mengenai gaji MOP ya, waktu itu pertama kita ditawarin sekitar 12.000 ya, 200 MOP waktu itu, sama perusahaan ditawarin gaji ya. Waktu itu kita interview dulu ya, waktu interview itu memang dijelasin gitu loh. Dia pertama nanya nih, do you have question? Nah jadinya saya nanya aja, so how much the salary over there for the room attendant example like that. Nah teman-teman, nah jadi dijelasin di sana gajinya pertama itu 12.000 ya, 12.000 ya. Nah setiap tahunnya naik. Waktu itu saya datang itu naik 300 ya, waktu bulan Maretnya naik gitu ya. Nah teman-teman, itu yang saya nilai gaji room attendant ya, tapi yang lainnya masih lebih atas lagi kayak officer atau waiters, waitress like that. Nah jadi teman-teman barista itu lebih tinggi lagi. Kalau yang kayak room attendant itu sekitar 12 itu. Nah teman-teman, tetapi alhamdulillah saya pribadi sekarang dapat gajinya sih masih sekitar 14.000 gitu loh. Nah kalau kalau kita besar gajinya juga lumayan biaya hidup juga ya besar ya teman-teman, yang mengenai bayar kos gitu lah. Tetapi yang saya lebih baiknya teman-teman sekarang itu harus paham namanya pekerja formal dan non formal. Jadi teman-teman di agensi atau di under agensi. Jadi banyak teman kita kerjanya juga profesional di sini yang bagus alhamdulillah, tetapi juga teman-teman di bawah under agensi itu tidak baik sekali ya. Kayaknya ada kayak anak Isan contoh nih, kerja di tempat kita, kerja kita sama, tapi gajinya setengah dari gaji kami karena setengahnya dikasih di agensinya. Nah saran saya teman-teman lebih baik langsung direct dari perusahaannya langsung ya, jadi via email gitu tuh, buka-buka internet aja teman-teman gitu. Yang penting teman-teman tuh punya
background experience ya, jadi skill. Ketika teman-teman nggak punya experience dalam job yang sama, jadi jangan harap teman-teman bisa lulus gitu loh. Nah nih itu bro, sih, ya. banyak yang gagal paham nih, hospitality itu apa? Banyak yang gagal paham nih. Makan dulu bro, santai aja. Boleh minum nggak? Oh boleh. Apa mau apa? Es teh? Es teh. Es teh? Hospitality ya es teh teman-teman. satu lagi. Oke, saya adalah orangnya memang bekerja di industri hospitality. Hospitality itu bukan rumah sakit ya, tapi hospitality ada litinya. Nah, hospitality adalah industri pariwisata seperti kapal pesiar, perhotelan, mau sempit ini perhotelan, kapal pesiar, semacam itulah teman-teman. Intinya pariwisata ya teman-teman. Itu kayak teman-teman kerja di bar, kafe, itu adalah intinya yang berupa servis pelayanan ya, yang pelayanan, karena kita memang pelayanan, kita sebagai ya gitu ya, karena kita servis, yang kita jual tuh servis, itulah namanya hospitality teman-teman ya. Jadi di hospitality itu harus diperhatikan, terutama grooming kita ya teman-teman ya, jangan nggak bisa berkumis, nggak rambutnya nggak boleh gondrong atau apa, itu perlu diperhatikan juga ya teman-teman, itu sih. Nah teman-teman intinya kalau nggak paham mengenai itu bisa juga googling, kan banyak tuh browsing tuh hospitality itu apa. Hospitality itu adalah industri pariwisata. Pedas banget. Ayo, Terus nih makan, Kak, boleh apa? tanya nggak? Boleh. Jadi kalau gaji itu sesuai sama kinerja nggak sih, atau semua gaji itu sama, atau sesuai kinerja? Jadi kalau misalnya ketika kakak gaji kinerja kakak bagus, oke, itu apakah bisa naik atau? Kalau itu pertama ya harus dipahamin, ketika kita tanda kontrak gaji kita udah jelas, di sana ada namanya juga bonus ya teman-teman, ada benefit ya. Ketika teman-teman kerjanya baik, tentunya ada dilihat yang tentunya ada bonus ya teman-teman ya. Bonusnya berupa misalkan bulan ini, contoh saya gajinya 14.000, kadang saya nerima 17 gitu, kadang 16, kadang pokoknya mentoknya ya 13.000 begitu ya. Kadang ada gitu, itu benefit namanya ya, apa benefit yang ini insentif begitu tuh ya. Nah, yang perlu dikerja di industri pariwisata itu adalah tipsnya teman-teman. Tipsnya banyak ya. Kalau di Mako Cina ini sih saya dikatakan relatif kurang mengenai tip. Nah, tapi teman-teman gaji ya sesuai standar ya. Kita sih yang sebagai rumah tender ya, yang rumah tender itu kontraknya 12.000 teman-teman. Tapi alhamdulillah dapat lebih gitu loh. Dasar orang Jawa. Itu termasuk uang accommodationnya yang 500 MOP ya, jadi sekarang naik lagi, itu udah ada. Cuman untuk benefitnya masalah seragam atau apa ya nggak usah khawatir, cuma tinggal kita pakai aja. Sama hal yang lain, sama waktu saya kerja di kapal pesiar juga begitu. Kalau masalah gaji sih lebih besar waktu di kapal pesiar, cuman easy life-nya di Mako, suka banget gitu. Wow, Terus keren lagi nih, ya. lagi nih. Apa? Kan tadi kakak udah bilang nih, daripada ngasihin ke agensi itu maksudnya akan banyak potongan ya. Jadi lebih baik cari Google di. Tapi apa enggak, kalau menurut kakak pribadi nih, apa enggak biayanya itu sama aja gitu loh. Jadi ketika kita ngasih ke agensi sama kita biaya sendiri, karena bikin paspor itu bukanlah hal yang mudah gitu loh. Oke teman-teman, saya sebelumnya dari awal ya, teman-teman ya kalau kita masalah bahas paspor, teman-teman makanya minta ada namanya calo ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, saya waktu itu liburan ke Singapura ya, jadi saya buat apply, jadi paspornya udah ada. Memang kalau saya dari dulu waktu saya SMA ya punya paspor, waktu tahun 2013 aja sudah, nggak waktu sebelum sudah saya punya paspor juga ya. Jadi gini teman-teman, untuk bayarnya ya tentunya teman-teman bayar agensi itu mahal ya. Kalau saya pribadi, waktu saya ke kapal pesiar aja 10 juta saya habisin. Untuk ini sama juga waktu saya ke sini itu saya ngasih agensi 10 juta. Itu untuk lengkap tiketnya bolak-balik, semua dokumen termasuk teman-teman ketika KTL-nya udah lengkap, medikalnya termasuk, itu yang 10 juta ya. Termasuk Minum dulu bro, minum dulu ya bro. Termasuk BAP-nya udah itu semua ya. Itu yang 10 juta. Nah, teman-teman, itu pun sistem pembayaran itu 2 kali. Ketika pertama kontrak kerja turun, itu baru dibayar yang pertama. Kedua, teman-teman bayar ketika bisanya turun. Bisa turun. Nah, setelah bisa turun biasanya paling maksimal ya 1 minggu tuh tiket udah keluar. Nah, itu teman-teman ya dibatin. Jadi teman-teman biasanya nih gua apply nih, misalkan kayak di sini saya apply di Hotel Mako nih, oke diterima. Nah diarahin lah sama Hotel Mako ini
nih kamu prosesnya pakai agensi ini numpang proses gitu loh ya. Saya waktu itu di Bali ya, di Bu Yena. Nah sekarang Bu Yena lagi di Australia ya teman-teman. Tetapi saya minta kepada teman-teman minta asistennya untuk pengurusannya. Kebetulan salah satu juga siswa saya yang lulus juga untuk di Mako ini. Itu. Nggak kuat pedes ya. Apalagi ditanyain masa biaya sekitar 10 jadi- juta teman-teman ya. jadi, Gajinya waktu itu pokoknya sekitar 22 juta pertamanya ya. Jadi jadi lebih pokoknya lebih irit biaya itu jika kita bikin Directly. paspor itu sendiri ya daripada Iya, kalau paspor itu kan online itu 350. Iya, Sama standar harga jangan itu. usah kalau ditanya tuh, makanya buat paspor itu ada paspor 16 lembar, ada sama 48 lembar, buat 48 lembar. Nah, ini maaf ya. Ini handphone. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Mumpung makan cabe. Makan bakso super hot, udah kuah mercon, Lagi relax ini, cabenya bro, ya. gila. Sejak habisin. Tuh gila banget. Oh, kuat ini aduh. Kan Kalau kalian berdua masa nggak kuat pada sih? nggak percaya nih bakso ini memang bikin kelengar. Baksonya enak banget emang asli gua. Gue kan nggak terlalu pecinta bakso, tapi kayaknya betul cinta sama bakso malam ini. Saya nggak pernah ngasih informasi palsu ya. Sama juga seperti ini. Saya tidak pernah memanipulasi apa yang disampaikan sama Bang Jack. Jadi ini bro, satu Oke lagi. nggak, Beb? Apakah semua orang bisa apply job ini bro? Semua orang bisa, tetapi kan ada kriterianya kan. Jadi teman-teman kalau masuk syarat silahkan. Nah kembali lagi lulus dan nggak lulusnya. Waktu itu saya interview 20 orang, ya kami sekitar berdua lulus. Nah, jadi teman-teman Masuk di mall itu langsung intinya kalau teman punya pengalaman apa ya nasib-nasiban juga. Yang penting teman tuh punya experience ya, punya pengalaman, punya knowledge-nya, kemampuan. Yang pasti kan harus tahu kan job itu kayak Ya apa ya pastinya kan bro? kita tahu udah skill sedikitnya. Karena itulah yang disebut skill. Ya tanya masalah skipping misalkan ya, boy gitu ya. Kalau misalkan can you tell me what kind of the service about housekeeping misalkan. Kalau misalkan tell me kind of the service the clean the room. You have to know that the operation from the zero to and then like that. Wow. Nah bro, jadi pengalaman pertama nih ketika udah berhasil kan ngelamar melalui via online, terus terbang ke sini. Itu tahap pertama apa yang Oh ya oke. ditanyakan langsung dari pihak staf pekerja manajer apa? Intinya pertama gini, pertama sebelumnya saya jelasin ada proses interviewnya dulu ya sebelum masuk ke sini makonya. Pertama interview lewat HRD ya, HR ya. Setelah lulus HRD kita interview lagi namanya manajer. Aduh, minum ah. Setelah interview sama manajer. Oke, setelah interview sama manajer, kita interview sama direktur of the department ya, Jangan misalkan main-main, Mbak Sulu. misalkan F&B atau housekeeping atau reception seperti itulah atau semacamnya. Jadi itu kita di interview ya. Setelah itu lulus, itu biaya yang keluar yang sebut tadi 10 juta itu dari keluar dari pintu rumahnya kita sampai di depannya hotel. Ketika teman-teman tuh waktu itu saya berangkat di Hong Kong ya, ke Hong Kong. Saya lewat Bali, airport Bali. Lomboknya tentunya saya pakai uang saya pribadi ya untuk Lombok ke Balinya. Setelah itu ke sampai Bali, sampai ke Hong Kongnya itu dibayar semua udah tiketnya sama perusahaan ya. Dijemput waktu itu pakai jemputnya sih mobil ini apa ya? pick up. Enggak, wake up itu dia jemput. Kecap. Mobil ini, aduh lupa gua. Yang mewah tuh. Alphard. Nah, pakai Alphard, jemputnya pakai Alphard kemarin ya di sini. Emang gitu kita kerja formal tuh selalu dijemput, diantar gitu loh. Jadi sampai di depan hotel karena sampai hotel Itu aku udah gak makan, ayo dulu. langsung check in, kita dikasih tempat tinggal 1 minggu ya teman-teman. Di hotel selama waktu tinggal 1 minggu itu kita training dan kesempatan kita nyari kos-kosan karena di Mako ini pertama kali saya kerja seumur hidup di luar negeri itu yaitu di Mako ini berbeda. Kita harus ngekos sendiri, tidak disiapin mes atau accommodation karena kerja di hotel dimanapun selain di Mako yang sebelumnya saya itu sanggup habis. kita ditanggung accommodation, cuman dikasih kita uang accommodation di sini sekitar 500 MOP gitu. Jadi semua ada proses ya, tertata rapi kan bro. Kalau teman-teman nggak yang bisa nanya mengenai prosesnya atau mengenai mau tahu kontrak kerja saya, baiknya baca, bisa langsung ke kos saya sendiri, bisa baca kontrak kerja saya, berapa gaji saya, semuanya bisa dibaca. Nah,
Intinya gajinya Pak Yam itu sekitar 12.000 lah. Itu. Kenapa? Nyangkut. Kenapa nyangkut? Gendang tombol kan. Aduh teman-teman, banyak. Itu udah prosesnya teman-teman ya. Ajar yuk. Bingung sambil mau makan yang mana. Jadi nanya apa lagi ya? Apalagi yuk. Boleh. Udah jam 9. Mumpung ada narasumbernya langsung Iya, nih. yang penting. Nah, sob, kalau kalian masih penasaran nih, masih meragukan informasi yang dibagikan sama Bang Jack, nih saya kasih nomor WA-nya nih di bawah ini. Tanya langsung. Masih kurang jelas, kurang percaya. Mari dicoba kerja ke sini, bisa langsung ke sekolahannya Bang Jack ya. Dia punya. Oh, kebetulan. Dia punya sekolahan di Lombok loh. Nah, kebetulan saya membangun sekolah ya teman-teman. Nah. Alhamdulillah siswa saya Langsung lulus. ini gurunya di sini loh. Lulus tempat saya bekerja teman-teman ya. Nama sekolah atau bisa dibuka websitenya w.lomboklearningcenter.id ya. Teman-teman bisa Cocok dibuka di website. Itu saya sendiri sebagai direktur presiden utamanya. Yes, thank you Pak Ya, teman-teman. Direktur. Nih gini-gini nih, Iya, masih kalau- muda kayak gini udah direktur. Coba Masih daripada mau kalian tuh ya kerja, nyinyir aja ya semangat kan. ya. Nyinyir pakai akun bodong, pakai akun Direktur masih palsu, kerja ya, cuman kerja buat kerja. nyinyir gitu. Ya, satu pilihan kenapa saya masih bekerja ya, sedangkan saya sudah sekarang punya travel juga. Usaha. Nama travelnya w.lombokadventurenature.id ya. Masih. Lomboknatureadventure.id. Itu saya juga punya perusahaan itu, saya punya pegang 2. Wow. Nah, saya sendiri yang ownernya juga. Wow. Nah, teman-teman, kenapa saya kerja masih di Mako? Karena saya memang butuh pengalaman yang namanya waktu itu rumah tenden ya, housekeeping. Tapi alhamdulillah bisa terjalanin karena saya udah beberapa pengalaman ya teman-teman, termasuk bartender, barista, the officer, driver, IT. Alhamdulillah saya udah ada pengalaman dan sertifikat semua. Nah, jadi teman-teman, jadi saya juga butuh support sekolah yang saya bangun ini. Kenapa ini? Gibah dia. Jangan gibah. Siapa Santuy yang kita. tiba? Aku mendengarkan Pak. Nah, kalau masih juga meragukan mau tahu perusahaannya kayak apa, datang aja langsung tanya tuh sama manajernya atau presiden direkturnya di sana di Venetian Hotel. Venetian kan bro? Saya kerjanya di Hotel Possession. Tuh. Four Seasons itu adalah Oh my Hotel god. Possession itu adalah hotel ketiga terbaik di dunia. Wow. Ya. Makanya meskipun corona teman-teman nggak ada yang dipulangi orang kita. Jadi tetap kerja. Tapi gaji. nih bro, menurut bro sendiri nih, nggak semua orang bisa terseleksi masuk, bener nggak? Iya. Karena harus pengalaman juga dan Iya, kualitas dan juga umur kinerja. perlu ya. Umur, Makanya interview itu perlu semangat, senyum gitu. Jadi batas umur. Nah, ya pertama teman-teman di hospitality itu istimewanya tidak pernah melihat namanya Dokumen. ijazah ya. Meskipun antum Oh, berarti ada ya. harapan gitu ya? Kita nggak, memang saya sarjana teman-teman, tapi saya memakai ijazah SMA saya. Ya. Teman-teman di hospitality itu dia yang dilihat itu adalah experience dan pengalaman, dilihat itu sertifikat kerja bukan ijazah teman-teman. Minum dulu bro, sampai Ya. kesel-kesel Jadi kayak gitu. ya, jadi di hospitality itu meskipun banyak manajer kita tamatan SMP atau SMA, orang-orang di bawahnya S1. Itu maksudnya di sini tidak Yang penting dibandingkan skill gitu berarti ya? skillnya yang utama Oh, berarti skill. ada chance Iya. lah ya. Kamu ada kesempatan nih. Yang penting skillnya gitu, Bebe. Yang penting Nah. tonjokannya gitu, Beb. Experience minimum 2 years. 2 tahun minimal pengalaman. Tapi waktu ini dicari tuh di Mako ini 4 tahun ya teman-teman pengalaman yang dicari. Dan saya pun Pengalaman perhotelan ya, tuh nggak teman-teman, gampang ya. alhamdulillah saya sih punya pengalaman. Harus dari bawah Ya, semua. kebetulan saya di kapal pesiar juga positifnya kemarin, jadi mungkin mikirnya kerja keras gitu ya. Padahal ngomel doang kerjanya. Nah oke lah bro, udah dijelaskan panjang lebar nih lagi bro, kasih tips nih. Mungkin ada sobat-sobat di luar sana yang sudah berpendidikan hospitality atau mungkin udah pernah kerja di hotel setempat, khususnya hotel Indonesia, mungkin bisa kasih tips nih. Ada nggak chance buat mereka-mereka? Oke. Oke. Ada dia. Senyum gede angka. Dia sebang lalu. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Sorry bahasa Lombok. Oke teman-teman, pertama seperti yang saya bilang, jelaskan beberapa poin di video tersebut adalah teman-teman punya pengalaman, anak-anak yang training,
anak-anak yang training ini ya training biasanya di kayak di Malaysia, di Thailand, di Singapura ya, gitu yang training 6 bulan. Intinya di 5 star, minimum 4 star ya teman-teman. Teman-teman punya pengalaman training 6 bulan itu coba aja apply ya, coba aja apply. Nah untuk apply-nya cocok internet. Kalau saya nih namanya bisa kontak saya langsung, saya bisa kasih linknya, bisa juga buka web sekolah saya www.lomboklearningcenter.id. Itu teman-teman saya share information bukan hanya kerja di Mako aja, tetapi saya juga kirim teman-teman kapal pesiar termasuk di hotel-hotel luar negeri lainnya termasuk Europe ya. Nah itu teman-teman bisa jadi intinya teman-teman tuh pertama sehat ya, tinggi badan nggak terlalu ya, yang penting waktu interview tuh groomingnya ya rapi ya. Kalau saya ini udah rambutnya sedikit udah gede ya, udah panjang, udah gede, Ini dibotakin bentar lagi. Kapan dibotakin? Secepatnya. Secepatnya apa dibotak harus ya? Iya, enggak sih, gaya aku botak. Dia pengen gaya botak gitu. Oke. Ya canda teman-teman. Itu teman-teman intinya punya pengalaman dan yang terutama itu Englishnya teman-teman ya, Englishnya. Kalau teman harus Englishnya bagus ketika karena interview kita nih, maaf ya, kalau interviewnya boleh kan kalau dia pakai British style kan susah. Iya, Ya. benar. Jadi teman-teman tuh harus paham. Ketika kalau sama orang China, kayak ini kan saya interview kayak China, ada lalahnya atau apa lah, mungkin agak beda prosesnya yang kita pelajarin. Setidaknya teman-teman tuh bahasa Inggrisnya British. bagus Harus ya. British. So because very important your knowledge, your English skill, your experience, yeah, and then you have the certificate for your work experience, yeah. So if you don't have the certificate for your experience, so maybe the company thinking you this all the bullshit. Even you can the interview whatever like that, because when you interview you saw your experience, your CV, the company will call your company when you work before. For example, you work, so the company will ask how about your the appraisal like that. So before hiring you like that, so wherever you work, so make always good professional and nicely to your job. Make your job is nice, you will get the future to your life. Thank you. Tes lebar, kalau masih aja belum puas tuh, tadi saya udah bagikan nomor project, langsung kontak aja ya. Nah pada akhirnya juga sih saya nggak bermaksud untuk membuat ibaratnya menyombongkan sesuatu, enggak sob. Jadi kita tuh cuman berusaha untuk tujuan kita di sini bikin konten, menyemangati siapa saja yang berminat bekerja di luar negeri di mana aja, salah satunya seperti profil dari Bang Jack ini. Jadi di sini saya sampaikan bagaimana pengalaman beliau bisa mendapatkan job di luar negeri, salah satunya seperti ini. Jadi kita bukan mengajak kalian ayo ke Makau, enggak. Kita tidak saat ini tuh COVID-19 itu tidak ada job untuk saat ini karena memang di lockdown, tidak ada penerbangan. Cuman di sini adalah memotivasi seseorang untuk mencari alur nih gimana supaya tembus luar negeri. Gitu ya sob ya. Gimana? Ibu-ibu? Iya. Kalau yang jelas dia Di bawah berantem nanti. Oke, kita tutup videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, Subscribe, share, and subscribe. subscribe Oke, gitu ya. Oke Oke deh, thank you. yang satu lagi dong komen. Ayo dong. Tuh, yang Ayo pojok tuh. say bye-bye. Bye. Aja. Ntar kasih kamu. Bawa pulang aja, godok bawa pulang gitu. Minta bungkus. Ini. Jangan kita lagi lihat. Enggak usah dah. Aku nanti makan yang ini. Ada gambar merah-merahnya lagi. Oh ya udah dong. Itu kok ada merah-merah tuh? Kan Tandanya udah apa? Aduh, kenapa? Tandanya apa? Aduh, kenapa? Tandanya apa? Kan udah dipencet. Oh, timing ya? Enggak, itu udah di. Aduh ya ampun. Kenapa ini? Kesian banget. Muncul.